Hai adik-adik kelas 10 yang sedang belajar di rumah, bertemu lagi dengan saya Andika Antasa Setiawan, selaku mahasiswa KPL yang akan membimbing kalian dalam mapel geografi. Nah, pertemuan kali ini akan dilakukan secara daring tidak langsung melalui media PowerPoint interaktif. Pertemuan mapel geografi kali ini kita akan membahas submateri dinamika planet bumi tentang rotasi dan revolusi bumi serta kelayakan planet bumi. Nah, sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita awali dengan membaca doa dulu. Berdoa dimulai. Nah, berdoa selesai. Nah, sebagai pengantar, tahukah kamu jika sebenarnya bumi ini selalu berputar pada porosnya yang disebut dengan rotasi bumi? Nah, selain itu, bumi juga berputar mengelilingi pusat matahari yang disebut dengan revolusi bumi. Kedua fenomena tersebut berpengaruh pada beberapa hal terkait dengan kehidupan di bumi. Nah, jangan sampai terbalik ya. Nah, selain itu, terdapat juga sebuah sejarah. Pada zaman dahulu, manusia masih meyakini jika bumi ini merupakan pusat dari alam semesta. Keyakinan ini disebut dengan geosentris atau bumi sebagai pusat. Namun dengan seiring waktu, banyak peneliti dan astronom menjelaskan secara ilmiah jika sebenarnya mataharilah yang merupakan pusat dari tata surya. Nah, keyakinan ini berubah menjadi dengan heliosentris. Dengan adanya heliosentris tersebut, menjadikan dari sudut pandang kita jika bumilah yang memutari matahari. Nah, karena itulah kita akan belajar materi hari ini tentang rotasi dan revolusi bumi. Nah, materi kedua yang akan kita pelajari hari ini adalah kelayakan planet bumi untuk kehidupan. Nah, berdasarkan apa yang akan kita pelajari hari ini, maka indikator yang harus kalian capai sebagai berikut. Yang pertama, mampu menganalisis dampak rotasi dan revolusi bumi terhadap kehidupan. Yang kedua, mampu mengidentifikasi kelayakan bumi untuk kehidupan. Nah, berikut merupakan dampak dari rotasi bumi. Yang pertama ada pergantian siang dan malam. Dua, peredaran semu harian benda-benda langit. Yang ketiga ada perbedaan waktu dan pembagian waktu internasional. Yang keempat, perbedaan percepatan gravitasi bumi. Yang kelima ada pembelokan arah angin, setelah yang terakhir ada pembelokan arus laut. Nah, kita akan masuk ke dampak pertama dari rotasi bumi, yaitu ada perbedaan siang dan malam. Rotasi bumi menyebabkan bagian bumi yang berhadapan dengan matahari mendapat sinar matahari secara langsung, sehingga menyebabkan fenomena yang disebut dengan siang. Sedangkan sebaliknya, bagian planet bumi yang tidak mendapat sinar matahari secara langsung akan terjadi sebuah fenomena malam. Yang kedua, ada peredaran semu harian benda-benda langit. Benda-benda langit seperti matahari, bulan, dan planet yang tampak pada malam hari seolah-olah melintas dari timur ke barat. Nah, fenomena ini sebenarnya hanyalah semu belaka. Fenomena ini terjadi akibat rotasi bumi atau perputaran bumi yang menyebabkan seolah-olah benda-benda langit tersebut bergerak. Ketiga, ada perbedaan waktu dan pembagian waktu internasional. Pembagian waktu yang kita ketahui saat ini didasarkan pada garis bujur bumi. Bumi yang memiliki bentuk bola berotasi dengan lama waktu 24 jam. Setiap satu bujur mewakili 4 menit dengan rumusan 360 derajat bola bumi dibagi 1440 menit. Sedangkan 1 jam akan mewakili 15 derajat dari bola bumi. Pembagian waktu berdasarkan garis bujur ini didasarkan pada 0 derajat di kota Greenwich, sehingga semakin ke timur kota tersebut akan lebih cepat 1 jam. Sedangkan jika kita ke sebelah barat, maka akan lebih lambat atau minus 1 jam. Selanjutnya, ada perbedaan percepatan gravitasi bumi. Rotasi bumi menimbulkan gaya sentrifugal, yaitu menjauhi pusatnya. Hal tersebut berpengaruh dengan bentuk bumi yang mengembang di daerah khatulistiwa dan pepat di daerah kutub, sehingga bentuk bumi tidak benar-benar bulat sempurna, namun seperti telur burung unta. Hal tersebut akan berpengaruh pada perbedaan besar gravitasi di dua tempat tersebut. Nah, dampak yang terakhir ada pembelokan angin dan arus laut. Angin dari belahan bumi utara akan berbelok ke kanan, dan angin dari belahan bumi selatan akan berbelok ke kiri ketika sampai di daerah ekuator.
Gejala ini disebabkan oleh gaya Coriolis, yaitu gaya semu yang timbul akibat rotasi bumi. Arus laut digerakkan oleh angin yang berembus di permukaan laut. Arus laut mengalami pembelokan akibat pembelokan arah angin juga. Arus laut dipaksa membelok ketika sampai di ekuator. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dampak revolusi bumi atau gerakan bumi mengelilingi matahari. Yang pertama, ada gerak semu tahunan matahari. Yang kedua, perubahan lamanya siang dan malam. Ketiga, pergantian musim. Keempat, perubahan kenampakan rasi bintang. Nah, sekarang kita akan masuk ke dampak revolusi yang pertama, yaitu ada gerak semu tahunan matahari, serta lama siang dan malam. Perlu diketahui jika bumi berotasi dan mengelilingi matahari dengan kemiringan sudut 23,5 derajat. Hal tersebut sangat berpengaruh pada gerak semu tahunan matahari, di mana seolah-olah matahari mengalami pergeseran. Padahal bumilah yang mengalami pergerakan. Hal tersebut berdampak juga pada lamanya siang dan malam. Ketika matahari ada tepat di khatulistiwa, maka semua tempat di bumi mengalami siang dan malam yang sama. Sedangkan pada 21 Juni, maka daerah utara akan mengalami siang lebih lama dan sebaliknya. Nah, ilustrasinya bisa dilihat pada gambar di atas itu ya. Dampak selanjutnya yaitu ada pergantian musim. Karena adanya sudut kemiringan bumi dan revolusi bumi terhadap matahari, maka berimbas pada seberapa banyak intensitas matahari yang diterima oleh bumi di beberapa tempat. Kondisi tersebut menyebabkan adanya perbedaan musim di berbagai belahan bumi. Nah, ilustrasinya bisa dilihat pada gambar di samping. Dampak selanjutnya yaitu perubahan kenampakan rasi bintang. Rasi bintang merupakan suatu susunan bintang yang tampak berdekatan membentuk pola-pola tertentu jika dilihat dari sudut pandang bumi. Sebenarnya bintang-bintang tersebut tidak berdekatan, namun karena sudut pandang dari bumilah yang menyebabkan mereka terlihat berdekatan dan seolah-olah membentuk pola-pola tertentu. Dengan adanya revolusi bumi, maka rasi bintang akan mengalami perubahan dan tidak selalu sama. Sekarang kita akan masuk ke topik bahasan selanjutnya, yaitu kelayakan planet bumi untuk kehidupan. Terdapat berbagai faktor yang menunjang kehidupan di bumi dan tidak selalu ada di planet lain. Nah, hal-hal tersebut diantaranya sebagai berikut. Nah, yang pertama ada jarak orbit bumi terhadap matahari. Nah, jarak orbit bumi terhadap matahari tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat. Ketika suatu orbit bumi terlalu dekat dengan matahari, maka suhunya akan sangat panas. Sebaliknya, jika menjauhi dari matahari, maka permukaan bumi akan mengalami suhu yang sangat dingin, bahkan berubah menjadi es. Yang kedua yaitu hanya ada satu satelit yang presisi, di mana satu satelit alami yang dimiliki oleh bumi adalah bulan. Dengan keberadaan satu satelit, maka bulan bisa mengatur datangnya air pasang serta air surut. Yang ketiga ada gravitasi bumi yang sangat pas, tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Yang keempat ada temperatur di bumi paling tepat untuk kehidupan. Nah, ini saling berkaitan ya dengan nomor satu tadi, jarak orbit bumi. Jika terlalu jauh, maka akan dingin, dan juga jika terlalu dekat, maka akan sangat panas. Selanjutnya, ada lebih dari 70% air yang menyelimuti bumi. Keberadaan air ini justru menunjang setiap sandi kehidupan yang ada di bumi. Mengetahui jika salah satu unsur yang paling penting dalam kehidupan, yaitu air. Tanpa air, kita tidak akan bisa hidup. Selanjutnya, ada hutan yang hijau, yang memungkinkan kehidupan berlangsung terus turun-temurun. Proses fotosintesis menjamin kehidupan makhluk hidup, seperti hewan dan manusia, karena oksigen yang diperlukan oleh pernafasan makhluk hidup di bumi. Nah, selanjutnya ada atmosfer yang stabil. Nah, atmosfer ini melindungi bumi dari ancaman sinar kosmik dan benda-benda asing, juga memungkinkan cahaya yang ada terkontrol sehingga makhluk hidup bisa tetap aman hidup di bumi. Nah, kesimpulannya, bumi mengalami pergerakan di porosnya, yang disebut dengan rotasi, dan berputar mengelilingi matahari yang disebut dengan revolusi. Hal tersebut berimbas pada kehidupan kita. Selain itu, terdapat faktor-faktor yang menjadi daya dukung bumi untuk melangsungkan adanya kehidupan.
Nah, pelajaran yang bisa kita petik dari pembelajaran hari ini, bumi bisa hidup tanpa kita sebagai makhluk hidup, sedangkan kita tidak akan bisa hidup tanpa adanya bumi yang sebagai tempat tinggal kita. Nah, mari kita tetap jaga alam lestari untuk generasi masa depan nanti dan kehidupan di bumi. Terima kasih. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.